Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Antoni Tarigan. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sekali lagi saya baca. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tema kita hari ini adalah Yesus satu-satunya jalan ke rumah Bapa di surga. Di dalam ayat 6 yang kita baca barusan merupakan satu pengakuan dari Tuhan Yesus tentang dirinya. Apa yang diakukannya, apa yang disaksikannya, dia berkata, "Akulah jalan itu." Dalam bahasa aslinya ayat ke-6 ini, "Akulah jalan itu, akulah kebenaran itu, dan akulah sumber hidup itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yang kita mau renungkan hari ini adalah bagian pertama. Akulah jalan itu. Itu yang disaksikan oleh Tuhan Yesus. Di dalam bahasa aslinya itu pakai artikel yang berarti akulah jalan satu-satunya itu. Kalau mau masuk ke rumah Bapa di surga, Yesus mengakui bahwa dialah jalan satu-satunya, bahwa dialah jalan itu. Kalau dia mengaku demikian, hanya ada dua kemungkinan. Yang disaksikannya itu benar, atau sebaliknya dia berkata bohong atau dusta. Sepanjang Alkitab berbicara, kita tidak pernah melihat Yesus berkata dusta. Tentu apa yang dikatakan Yesus, apa yang disaksikannya merupakan satu kebenaran. Kebenaran apa? Dia berkata bahwa dialah satu-satunya jalan ke rumah Bapa di surga. Jadi kalau ada manusia ingin pergi ke rumah Bapa di surga, Yesus bersaksi, Yesus berkata-kata, Yesus menyatakan bahwa dialah satu-satunya jalan itu. Mengapa dia berani katakan bahwa dialah satu-satunya jalan itu? Di dalam kitab Roma pasal ketiga ayat ke-25 dikatakan demikian. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Yesus katakan
bahwa dialah satu-satunya jalan ke rumah Bapa di surga itu, karena dia yang ditentukan Allah. Bukankah rumah Bapa di surga pemiliknya adalah Allah? Jadi kalau dia adalah pemiliknya, dia yang berhak untuk menentukan jalan ke rumah itu. Dan di dalam kitab Roma 3 ayat 25 yang sudah kita dengarkan tadi, Allah telah menentukan jalan. Ataupun dalam bahasa yang lain, Kristus telah ditentukan jalan ke rumah Bapa itu. Jadi kalau saudara-saudara hari ini benar-benar ingin ke rumah Bapa di surga, pemilik surga sudah menentukan jalannya, yaitu melalui Yesus. Itulah sebabnya maka Yesus berani berkata, "Akulah satu-satunya jalan itu." Mungkin ada orang berkata, "Saya mau ke rumah Bapa di surga dengan jalan berbuat baik." Saya katakan, berbuat baik itu memang baik, bagus, rohani. Tapi sayang, itu bukan jalan ke surga. Itu bukan jalan ke rumah Bapa. Mengapa? Karena bukan itu ditentukan oleh pemilik surga jalannya. Mungkin ada orang berkata, "Kalau saya pergi sekolah teologi dan mendapat gelar sarjana teologi dan ditabiskan menjadi pendeta, itulah jalannya supaya saya bisa ke rumah Bapa di surga." Tentu sekolah teologi itu baik, ditabiskan menjadi pendeta itu baik. Tapi kembali lagi, jalan ke rumah Bapa di surga itu sudah ditentukan Allah melalui Yesus. Sehingga Yesus berkata, "Akulah jalan itu. Akulah jalan satu-satunya itu." Kalau kita buat jalan yang lain, ada dua hal yang terjadi, saudara-saudara. Yang pertama, kita tidak sampai ke rumah Bapa di surga. Yang kedua, kita menghina pemilik surga karena dia sudah tetapkan jalannya, sudah tentukan jalannya hanya melalui Yesus. Yesus berkata, "Akulah jalan satu-satunya itu. Tidak seorang pun yang bisa pergi ke rumah Bapa di surga kecuali melalui aku." Itu yang disaksikan oleh Tuhan Yesus. Percayakah kita hari ini? Yakinkah saudara hari ini bahwa Yesus satu-satunya jalan ke rumah Bapa di surga itu? Kalau dia satu-satunya jalan, dan kalau memang benar kita rindu pergi ke surga, tentu kita mengikuti jalan itu, mengikuti dia. Sebagaimana dia pernah katakan kepada Matius, "Ikutlah aku Matius terus menerus." Demikian juga kepada kita hari ini. Jangan buat jalan yang lain, karena sudah ditentukan oleh pemilik surga bahwa kalau kamu mau ke surga, ikutilah jalan yang sudah kutetapkan, itulah melalui Yesus Kristus. Maukah Bapak Ibu
Maukah saudara-saudaraku semua mengikuti ketetapan Allah ini? Atau kita sendiri sudah buat jalannya? Atau masing-masing kita mengambil jalannya sendiri? Padahal kita katakan mau ke rumah Bapa di surga. Dan hari ini Alkitab berkata dengan tegas, Yesus satu-satunya jalan ke rumah Bapa di surga itu. Dan itu merupakan satu ketetapan dari pemilik surga. Dan ketetapan itu sudah diputuskan melalui Yesuslah satu-satunya jalan itu. Mari kita mengikuti jalan yang sudah ditetapkan itu, sehingga kita sampai ke rumah Bapa di surga. Amin. Saudara-saudaraku semua, kalau ada pergumulan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dan ingin didoakan, bisa menghubungi nomor HP saya 0853 71 72 71 40. Dan kalau Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan ini, marilah kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain, supaya mereka juga bisa diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.